Oke, sekarang kita bersama Ustaz Yin. Kita akan ngobrol tentang sedikit permasalahan yang menyangkut saya pribadi, tapi mungkin ini nantinya bermanfaat untuk semuanya yang mendengarkan. Ya, saya dulu sukses menurut kacamata saya dengan omset sehari 400 juta sampai 600 juta, bahkan tembus 600 juta sampai 1 miliar, bahkan terus sampai 25 miliar per bulan. Itu kalau menurut saya cukup 25 miliar per bulan cukup fantastis lah ya. Nah, di saat saya berada di puncak itu saya kurang mengenal Tuhan, artinya saya nggak terlalu taat sama Allah. Tapi setelah saya lebih mendekatkan diri kepada Allah, tapi kenapa keadaan saya berbalik 180 derajat? Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kenapa orang itu semakin dekat sama Tuhan itu harus mengalami hal seperti itu? Apakah ini disebut dengan ujian, karma, atau takdir? Karena saya yakin, walaupun saya dulu dalam tanda kutip tidak 100% menjalankan perintah agama, tapi saya selalu berdoa, dan mungkin kita semua selalu mendoakan tentang hidup kita atau masa depan kita tentang sesuatu yang baik. Gak mungkin orang itu dalam berusaha, dalam berumah tangga, atau dalam menjalankan kehidupan itu menginginkan hidupnya nggak enak atau nggak bahagia atau susah atau gimana. Yang pasti saya kira semua orang menginginkan, apapun keadaannya, menginginkan hidupnya itu bahagia, masa depannya baik. Tapi kenapa setelah seseorang itu, ini yang terjadi sama diri saya, seseorang itu setelah semakin dekat sama Allah, kok Tuhan memberikan sesuatu yang berbeda. Ya, itu aja. Gus Ahmad Yani ingin menjawab pertanyaan saya. Ya, pada intinya ketika sampean di masa puncak-puncaknya kejayaan sampai 1 bulan 20 miliar itu sudah sangat besar. Dan kenapa ketika jauh dengan Allah kok seakan-akan hidupnya itu semuanya itu tercukupi gitu kan, bisnis semua lancar. Dimana ketika pada waktu mendekat kok tiba-tiba langsung seakan-akan dunia itu menjauh, baru dipahami adalah satu, dimana pada waktu sampean itu mempunyai kejayaan ini pasti cenderung kepada maksiat, betul enggak? Mungkin main perempuan atau wis pokoknya foya-foya, pokoknya seneng-seneng kan, seperti gitu. Ingat, setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba ini akan memberikan masa depan sengsara. Setiap kemaksiatan yang diciptakan ini akan mentakdirkan masa depan yang penuh dengan musibah. Contoh, ada seorang yang suka berzina. Kan Nabi sendiri mengatakan, barang siapa seseorang yang melakukan zina, Allah akan memfakirkan hidupnya, Allah akan memiskinkan hidupnya. Ya. Oke Gus, gini, sebenarnya saya putus dulu ya. Sebenarnya apa yang terjadi sama diri saya, dan saya nggak melakukan itu pada saat saya menjalankan usaha, ya. Tapi mungkin itu masa-masa kelam saya saat saya SMA. Ya. Terus kalau seseorang itu melakukan sebuah sesuatu, mungkin bukan cuma saya atau mungkin nanti pendengar itu sekarang ya, mereka tidak tahu atau belum mengenal agama, karena setiap seseorang kan memiliki kehidupan, sejarah kehidupan yang berbeda. Mungkin orang tuanya yang pendidikan agamanya kurang, sehingga dia juga kurang dalam mengetahui hukum agama. Begini pada intinya, di dunia ini hukum alam dunia ini nggak mengenal agama. Ketika kita melakukan perbuatan kesalahan yang bertentangan dengan fitrah alam, apapun etnis agama itu, pasti dia akan mendapatkan sebuah malapetaka. Tapi kenapa orang yang tidak beriman, kenapa orang yang tidak pernah kenal Tuhan, mereka hidupnya oke-oke? Itu seperti pas awal-awalnya sampai puncak kejayaan, sampai belum tahu nantinya kan, masa depan yang akan datang kan belum tahu. Lah sampean itu sama Allah masih diberikan
umur, sisa usia yang dimana sudah melewati fase kejayaan, sehingga sekarang ini sudah menuai pembalasan-pembalasan dari perbuatan yang dulu pernah dilakukan. Jadi setelah pada waktu dilakukan tersebut, gitu kan? Setelah pada waktu dilakukan itu, ya sekarang ini menuai sebuah karma imbal balik dari perbuatan-perbuatan yang dulu. Bukan hanya umat Islam kok, umat-umat yang lain pun juga seperti itu. Bahkan orang tidak percaya Tuhan sekalipun, namanya perzinahan atau kenakalan, kemaksiatan, ingat, itu akan menciptakan musibah. Itu tidak berlaku dari umat Islam saja, semuanya, karena ini adalah fitrah alam. Karena di sini adilnya Tuhan, adilnya Allah. Itu siapapun yang berbuat sebuah kebaikan, menanam kebaikan, akan menuai sebuah kebaikan. Siapa seseorang di sini melakukan sebuah kemaksiatan, dia menanam kemaksiatan, maka ingat dia mentakdirkan masa depan yang akan sengsara nanti di masa depan. Contoh, sampai dulu punya masa depan, sampai masih SMA, sampai nggak tahu hura-hura, seneng-seneng maksiat dan lain sebagainya. Tiba-tiba sampai akhirnya diuji dengan dunia, naik dunianya. Nah, setelah dunia itu tadi naik, akhirnya kembali lagi main sebuah kemaksiatan lagi. Lah di mana Allah ketika menyayangi sampean, maka Allah jauhkan dunia itu. Allah jauhkan semua dunia itu. Untuk apa? Agar bisa benar-benar tobat kepada Allah. Berarti itu salah satu wujud wala nabluwanakum bisaidin minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat. Sungguh aku akan memberikan cobaan kepada kalian. Dengan apa? Sedikit ketakutan. Sama kalau takut atau ditagih utang, gangguan jiwa atau jiwa tidak tenang kan? Iya kan? Benar sekali. Itu sudah ada di dalam Al-Quran. Tapi Allah mengatakan, wasta'inu bisubri wasolat. Mintalah pertolongan kalian kepadaku dengan sabar dan sholat. Sebuah kemaksiatan, apapun agamanya, tidak punya agama sekalipun, sepanjang kaki masih menginjakkan di bumi, semua akan terdampak oleh fitrah alam. Kalau misalnya seseorang itu walaupun berbuat maksiat tapi hidupnya terus berjaya terus atau bergelimang harta terus, berarti nanti apakah hukum Tuhan itu juga berlaku di alam berikutnya? Semua hukum Tuhan akan berlaku kepada mereka yang mempercayai Tuhan dan tidak mempercayai Tuhan sekalipun. Semua hukum itu akan berlaku. Berarti kalau seperti saya ini, berarti sebagian hukumannya sudah diberikan di dunia, mungkin nanti di akhirat atau di alam kubur sudah dikurangi. Tapi orang-orang yang terus bergelimang sampai akhir hayatnya, artinya dia terus berfoya-foya dan melakukan kemaksiatan, berarti dia lebih parah nanti hukumannya. Akan lebih parah dan akan lebih menyakitkan. Bahkan sahabat Abu Bakar mengatakan, aku lebih senang diberikan musibah yang besar sama Allah di dunia ini, karena musibah inilah sebagai bentuk pengampunan Allah nanti di alam akhirat nanti. Syekh Suyuti mengatakan, apabila orang dekat dengan Allah, apabila orang ingin bertobat dengan Allah, Allah akan menjauhkan dirinya dari dunia itu. Karena dunia itu dulu pernah dinaiki untuk buat media maksiat. Allah jauhkan dunia itu. Kenapa? Karena Allah cinta, Allah sayang kepada mereka. Allah berikan bertubi-tubi ujian. Kenapa? Allah akan memberikan sebuah tahta kebahagiaan yang sangat tinggi. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah akan mengasihi sesuatu kebahagiaan pada kaumnya, maka Allah akan menguji dan memberi cobaan pada mereka. Jadi ketika sampean menghadapi hutang yang begitu besar, di mana titik mau membayar pun tidak tahu caranya bagaimana untuk melunasi, untuk membayar, kata Allah apa? Wasta'inu, minta pertolongan kepada aku. Bisa beri dengan sabar, wasolah dan sholat. Jangan pernah menyesali kehidupan seperti ini. Waduh, wis cuma wis hidupku susah ini, wis percuma. Teruskan, dekatkan. Apakah orang yang menagih itu akan membunuh, akan memancung, akan membakar? Tidak kan? Tetap dekatkan diri pada Allah. Tetap fokus untuk memperbaiki diri.
Ingat, setiap kesusahan, kehidupan yang dihadapi oleh manusia, ketika dia sabar, akan menciptakan sebuah bentuk kebahagiaan yang tidak ada batasnya. Kita, Nabi mengatakan, Ju'ila lakumul abadu ilal intiqal. Manusia itu adalah makhluk yang abadi. Kita ini sudah ditakdirkan hidup. Berarti Allah itu sudah memberikan kita ini makhluk yang abadi. Ilal intiqal, proses perpindahan. Allah Maha tahu, Allah senang sampean. Sampean kenal ulama, Allah berikan hidayah sama sampean. Ketika Allah berikan hidayah sama sampean, Allah proses dosa-dosanya sampean di dunia ini. Dengan apa? Dengan sebuah kesedihan, dengan sebuah wayana beluanakum bisa'iminal khawfi wal ju', dengan sedikit ketakutan, gangguan jiwa, kekurangan buah-buahan dalam Al-Quran. Kalau dalam pandangan sekarang adalah kekurangan rezeki. Sebenarnya kurang rezeki itu saya. Iya. Sedih juga tuh. Iya. Jiwanya keganggu tuh. Iya. Ya wis lengkap kan itu. Itu sudah nas di dalam Al-Quran. Maka Allah mengatakan apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada. Tapi dengan syarat sabar. Wassalah dan sholat. Kalau engkau tidak mampu, nggak kuat untuk menahan beban yang sampean hadapi, ingat, ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gini mas, memang sedih itu enak apa enggak? Enggak enak. Sedih itu enggak enak. Ya. Menurut orang yang tidak tahu ilmu. Ya. Kan itu. Karena minta maaf gini guys, karena perspektif seseorang sekarang atau manusia kebanyakan sekarang kan harta adalah segala-galanya, bukan, dan kemewahan adalah segala-galanya, sehingga seolah-olah bahwasanya orang itu tidak bisa bahagia tanpa hal-hal seperti itu. Ya karena minimnya ilmu, minimnya iman, mereka menganggap sandaran kehidupan itu adalah dunia. Kalau memang harta dunia itu adalah puncak kebahagiaan, lihat dokter siapa namanya, Arnold Delcroix, kekayaannya seluruh Eropa dia kaya nomor satu. Buktinya apa? Dia meninggalnya bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Sampai dia itu sedih dengan penyakit yang dia alami. Puncak kebahagiaan nggak uang itu? Iya. Ya, itu perspektif orang sekarang. Tapi sebenarnya kan puncak kebahagiaan itu berarti berasal dari nurani orang itu sendiri. Orang itu puncak kebahagiaan orang itu kalau diilmui itu di mana letak dia bersandar. Kalau bersandar pada harta, maka harta itu ketika dia bersandar dengan harta, Allah cabut kesehatan, terjadilah orang itu kena penyakit. Apa yang terjadi? Harta nggak ada gunanya kan? Oke, sampean beli mobil mewah, mobil Mercy, harga 3 miliar. Tapi nek sampean penyakit komplikasi kena stroke, bisa menikmati tidak mobil itu? Ya. Dan ternyata kan fata morgana kan kenikmatan itu, betul kan? Kalau memang apa ini namanya kesehatan itu adalah puncak kebahagiaan bagi seseorang. Jadi kan kalau memang harta puncak kebahagiaan, buktinya kalau nggak sehat susah kan? Susah. Tapi sekarang kalau memang sehat itu puncak kebahagiaan seseorang, kenapa banyak orang sehat walafiat dan cukup hartanya? Di Amerika kemarin ada bunuh diri massal. Dia jenuh dengan kehidupan. Dunia sudah dia keliling, ternyata begitu-begitu saja. Akhirnya 7 orang bunuh diri dalam satu hotel. Jenuh dengan kehidupan. Kenapa? Apa alasannya? Tidak punya iman. Sampean kalau punya iman, Allah sebagai sandaran, Masya Allah. Tapi kan orang sakit sekalipun dia akan tetap tenang. Ya. Kalau berarti seseorang kalau ingin memiliki iman, berarti kan dia harus mengenal Tuhannya sendiri supaya dia memperoleh ketenangan. Belajar atau belajar mengenal Tuhannya itu sendiri atau Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita sebagai umat muslim. Bagaimana caranya? Ya butuh proses. Ya tidak gampang, butuh proses. Semakin orang itu sulit, makanya kebanyakan kan begini. Kenapa orang tobat
ini ada salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ketika orang bertobat kepada Allah semakin sulit hidupnya, kan gitu kan? Kenapa orang tobat kepada Allah semakin sulit hidupnya? Semakin kesini semakin sulit, semakin imannya kuat, semakin besar cobaannya. Ingat, dunia ini bukan tempat kesempurnaan kehidupan kita. Yang perlu kita pahami adalah dunia ini adalah tempat di mana kesalahan Nabi Adam yang melanggar di surga sehingga dihukum di dunia ini. Bagi Nabi Adam, dunia ini adalah tempat hukuman, penjara. Dunia mazra'atul akhirah, tempat di mana sawaladam untuk kita nanti di akhirat nanti. Maka orang jahil, orang bodoh menganggap dunia ini adalah segala-galanya. Kebahagiaan, punya rumah, punya bisnis, badan sehat semuanya, seakan-akan dia itu sempurna. Padahal sudah mencapai di level itu, banyak orang itu terganggu jiwanya, gelisah. Akhirnya apa? Takut kematian. Ingat, orang kalau sudah takut kematian, ini berbahaya. Kenapa? Karena harus lebih dipupuk lagi keimanan. Saya banyak loh di Malaysia, di mana-mana gitu kan. Jadi orang itu harta sudah punya, kekayaan sudah punya, kesehatan sudah punya, tapi kehidupannya depresi. Dalam ilmu medis disebut dengan penyakit anxiety, depresi, panic attack yang sangat luar biasa. Saya tanya, kenapa? Kamu sudah cukup semuanya. Saya takut mati, Gus. Saya ini takut mati. Bagaimana kalau nanti saya mati? Ya kan? Ternyata kebahagiaan, kekayaan apapun yang dimiliki fata morgana semua, fana dunia ini, fana tidak ada artinya. Kalau sampean mensifati bahwa dunia ini adalah fana, maka sampean tidak akan mengira bahwa dunia ini yang akan mampu menjamin sampean. Tapi kan banyak busuran orang yang menjadi keinginan seperti ini karena jahil, karena kebodohan dia. Coba kalau dia tahu tentang sebuah keimanan, pendekatan diri dia kepada Allah melalui para ustadz, melalui para kiai, mengaji dia, nikmatul iman, nikmatnya iman itu luar biasa. Kalau iman sudah nikmat begini, Mas, sampean mangan sego, sampean makan nasi sama lauk tempe sambal itu nikmatnya bukan karu-karuan. Betul nggak itu? Nikmat iman. Ini loh, kebahagiaan di sini bukan di baju, tapi di dalam hati. Gitu loh. Tapi di dalam hati. Jadi bagaimana tuh solusi yang saya hadapi untuk menghadapi ini semua? Allah bilang, waslu bisa beri wasolat. Deketin terus dengan Allah. Sudah deketin terus, apapun yang terjadi, nanti pasti ada jalan keluar. Walaupun setension apapun, sepingung apapun, sepelik apapun yang dia hadapi, ingat Allah mengatakan satu tok. Apa yang Allah katakan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Temen setuhune ingsun Allah wa malaikatahu lan para malaikat semuanya bersolawat atas nabi. Semua bersolawat. Saman kepengen disolawati karo Gusti Allah. Kata Allah, aku bersolawat aja bukan hanya untuk nabi, tapi kepada siapa engkau bersolawat ya Rabb? Yaitu wala nabluwanakum bisa'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyir sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketika orang itu kembali kepada orang itu aku berikan ujian, aku berikan cobaan, malah mereka mensifati ujian cobaan itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia merasakan bahwa semua datangnya dari aku, dan dia dengan bersabar mengatakan bahwa akan kembalinya juga kepadaku. Kata Allah, aku akan bersolawat kepadanya, rahmatku akan berkunjungan datang kepadanya. Walaupun mereka sangat mengenas hidupnya di dunia, ingat itu sebagai siksaanmu. Nanti besok engkau di surga, engkau tidak akan tahu neraka karena sudah engkau rasakan di dalam dunia. Maka harus pada bersama, tersenyum, relax, oke, hadapi masalah, jangan malah lari, datangi masalah, selesaikan dengan jantan. Insya Allah, mohon kepada Allah, walaupun jalan seakan-akan di otak ini blok mental, buntu, nggak ada jalan keluar, tapi sampean tetap harus mempunyai komitmen. Allah tetap ada. Allah tetap ada. Sampai tak jodoh di Arab Saudi,
Ternyata sampean itu kemana-mana dikawal sama Raja Salman. Tenang nggak sampean? Kehidupan di Arab Saudi nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa, tapi yang awal sampean rojone Arab Saudi. Orang aja tenang walaupun nggak bawa duit. Kenapa di dunia ini kita selalu dikawal oleh Allah, diperhatikan dalam 24 jam oleh Allah, hembusan nafas kita, apapun, semua ini tidak lepas dari kekuasaannya Allah, wilayah kekuasaannya Allah. Kenapa kita tidak pernah merasakan ini? Kenapa kita bingung? Kenapa kita tension? Kenapa kita susah? Karena kita tidak pernah menterlibatkan Allah dalam permasalahan kita. Kita tidak pernah menterlibatkan Allah dalam kehidupan kita. Itulah seorang hamba yang dimana seakan-akan seperti dilepaskan di tengah-tengah padang pasir, nggak punya saudara, nggak punya apa-apa, hidupnya akan bingung. Punya masalah apapun, terlibatkan Allah dalam kehidupan kita, insya Allah akan tenang. Paham maksudnya? Kenapa sampean susah? Sampean nggak pernah menterlibatkan Allah. Sampean menganggap Allah itu terlalu jauh, Allah nggak tahu ikut campur dalam kehidupanmu. Dan sampean menganggap iki masalahku, iki tak hadapi diri, gak ono wong sing nulung aku. Itu yang membuat sampean blok mental, stres. Paham? Aku beri Gusti Allah. Kalau sudah punya di sini itu Allah, apapun kehidupan tidak ada yang pernah takut. Oke, terima kasih. Gini, saya setuju sekali dengan perspektif dan jawaban tadi. Cuma kan kita nggak bisa menjawab itu ke apa ya, ke seseorang yang katakanlah gini. Misalnya ada orang nagih ke kita atau ada sebuah penyakit yang menghampiri kita atau masalah keluarga, kita nggak mungkin menjawab dengan saya lagi diuji sama bukan. Gimana? Bukan. Itu jangan diberikan jawaban kepada mereka. Dan mereka bukan tugasnya untuk mengetahui jawabannya sampean. Taunya dia pokoknya sampean bayar, dia bayar. Iya, taunya mereka kan berarti apa yang harus dilakukan oleh seseorang saat orang itu benar-benar memperoleh masalah yang besar atau nggak tahu harus bagaimana jalan keluarnya adalah kita bersandar kepada Allah dan menyerahkan semuanya permasalahan kita bahwasanya Allah lah pemilik segala-galanya. Kita yakin bahwasanya nanti akan memberi jalan. Ya. Contoh sampai gini, orang datang dari kolektor datang ke tempatnya sampai ketika dia langsung menagih sampai samanya nggak mungkin bisa membayar dengan Al-Fatihah kan? Ya, betul. Dengan sholawat kan? Dengan apa itu kan? Iya, jadi aku nggak butuh amalan, saya butuh naik duit, kan gitu kan? Rata-rata orang jahiliyah kan begitu, ya kan begitu. Iya, benar. Ingat, duit itu teko sopo. Kehidupan nafas kita dari siapa? Umur kita dari siapa? Ketika dia menagih bagaimanapun, ucapkan dengan kata-kata yang punten akan saya bayar. Apa? Tahu bayarkan secepatnya. Contoh, sampai ngenesol nanggone Gusti Allah. Ya Allah, betapa besar beban ini. Minta mohon tolong kepada siapa lagi kalau bukan Engkau ya Allah. Sholat 2 rakaat, sujud kepada Allah dengan tulungi kalau ya Rabb. Kok dereng ditulungi Gus? Masa ini bisa beri kok ingin sabar dulu kok. Sekarang begini, sampean dikejar-kejar hutang, kesusahan yang sampean hadapi ini sudah berapa tahun? Ya sekitar 6 bulanan. 6 bulan. Kesuksesan sampean berapa tahun? Ya sekitar 17 tahun. 17 tahun kan nggak nyocok toh? 6 bulan sama 17 tahun. Berarti egois ya saya. Ya sangat. Sangat egois. Paham? Kebanyakan. Sebenarnya niat nyaur utang menang. Orang kalau niat mau utang menang itu nggak lebih dari 3 tahun pasti akan jalan keluar. Sampai 17 tahun puncak kejayaan, 17 tahun sampai puncak kejayaan. Diuji 6 bulan. Seakan-akan menganggap Allah nggak adil. Kan nggak apa namanya, nggak fair namanya. Ya mungkin itu anggapan itu kan karena saya belum benar-benar memahami akan kasih sayang Allah, kuasa Allah, makanya ya alhamdulillah saya dipertemukan dengan Gus yang ini sehingga memberikan jawaban dan pencerahan dalam hidup saya untuk semua saudara-saudara yang sedang menonton ya. Contoh permasalahan yang terjadi sama saya mungkin juga bisa terjadi sama saudara-saudara juga, baik itu masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah hutang piutang, ya tetap kita harus bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang penting setiap kehidupan apapun, yang penting setiap kehidupan apapun, apa yang dijalani, ingat satu, libatkan Allah dalam permasalahan itu. Sandarkan kepada Allah. Walaupun sepahit apapun, pasti akan ada sebuah titik cahaya ketenangan di dalam hati. Ingat, dunia ini adalah tempat di mana Nabi Adam membuat kesalahan diletakkan di sini. Yang menjadi masalah anak cucunya menganggap bahwa ini adalah dunia yang sempurna. Dunia ini tidak sempurna. Bahkan Imamul Ghazali mengatakan, dunia ini kalau kalian setelah kematian kalian menghitung dunia ini, maka seakan-akan hidupmu hanya 8 menit kalau dihitung dunia 8 menit. Jadi yang tetap sampean sabar, tetap sampean oke. Saya banyak menghadapi orang yang seperti sampean, banyak sekali. Sekarang sukses semua. Ada Pak Yudi itu orang Jakarta, sekarang pindah ke Bogor. Dulu hutangnya miliaran, bunuh diri 3 kali. Sama sudah pernah pengen bunuh diri enggak? Iya, pernah pengen bunuh diri berapa kali? Ya 2 kali ya Pak. 2 kali, ini 3 kali mau bunuh diri. Nyemplung sumur, gak mati. Terus ini dipotong ininya, gak mati. Bingung. Saya kasih motivasi. Bener, seakan-akan saya itu ngomongnya gampang, enak terus ngomong gampang, gak ngelakoni. Saya pernah ngelakoni masalah besar. Makanya saya tahu untuk menghadapi seseorang. Sudah, sabar, pertahankan dengan yang seperti ini. Jangan egois, jangan seakan-akan ono dewa yang datang langsung menyelesaikan semuanya. Jangan gitu. Terus wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jangan pernah berhenti sujud kepada Allah. Pasti Allah akan mengirim sosok seseorang yang nanti akan mengganti. Pasti pertolongan Allah. Dan insyaallah ini sama tetap sabar. Kalau pas di sini stresnya luar biasa, sangat luar biasa, sangat nggak kuat, pegang tangan erat-erat, pejamkan mata, senyum, ucapkan apa namanya, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malik, dengan senyum. Setelah itu lepas. Allah sangat sayangkan aku. Seandainya Allah nggak sayangkan aku, nggak mungkin aku diberikan jalur tobat, nggak mungkin aku diberikan jalur tobat kepada Allah. Paham? Oke, terima kasih Ya. keterangannya yang begitu luas dari Nyanyi Iliyin. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan nantinya kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan untuk membahas tentang permasalahan yang lain yang mungkin lebih menarik. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para saudara-saudaraku semua, jadi selalu ikuti channel Ahmad Yani Iliyin. Insya Allah, karena di akhir zaman ini banyak sekali orang yang punya gangguan psikis, tekanan mental, yang gelisah, was-was, dan lain sebagainya. Insya Allah akan kita bahas di acara berikutnya. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.